Baik, mohon izin Bu Diah, saya buka dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dr. Diah Andikasari MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Ibu berkesempatan untuk kita bersama-sama belajar dari pengalaman dan ilmu yang Bu Diah miliki berkaitan dengan kurikulum internasional di PAUD. Ya, sehingga ini semua membuat kita dapat berkumpul bertatap maya hari ini di sini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah. Kedua, selawat salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar kita, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita memberikan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Teman-teman, kelas kurikulum PAUD yang saya banggakan, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya Bu Diah ini mengisi materi itu di kelas-kelas seminar yang besar begitu ya. Namun ini kesempatan yang sangat luar biasa, kita meskipun kelas kita kecil, mungil gitu ya, di kelas kurikulum PAUD ini, satu angkatan, kebetulan semester ini satu kelas, dan kita dapatkan waktu beliau di tengah, tadi kami sempat ngobrol-ngobrol tengah sibuknya sedang persiapan akreditasi, belum lagi aktivitas-aktivitas yang lain, mereview dan lain sebagainya gitu, karena beliau juga pengurus dan reviewer jurnal di beberapa banyak jurnal di Indonesia, juga jurnal di luar juga ya Bu Diah ya, seperti itu. Dan Bu Diah ini saya perkenalkan ya teman-teman, Bunda Diah ini dosen di PG PAUD Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi masih satu perserikatan dengan kita, saudara dengan kita gitu ya. Ada salah seorang teman kita juga kakak angkatan kalian yang karena ibunya sakit, kalau nggak salah juga pindah ke UMJ ya kalau nggak salah ya. UMJ atau Hamka itu sama dengan UHAMKA beda ya Bu Diah ya? Beda. Oh beda, oh beda, Beda. beda ya. Orang sering kali ngirain sama, padahal sih beda banget. Iya beda banget ya, ya lokasinya juga beda. Oh iya, Ini beda. iya betul. Nah teman-teman, Bu Diah ini sudah banyak melanglang buana ya di berbagai negara. Beliau punya pengalaman yang banyak sekali. Beliau juga selain itu banyak network yang di luar di dunia internasional yang tentu juga memberikan nuansa memberikan wawasan ya, yang pada kesempatan hari ini nanti kita akan memohonkan Bu Diah Andikasari berbagi segala pengalaman dan ilmu yang beliau miliki berkaitan dengan kurikulum internasional. Bu Diah juga pernah bersama-sama dengan dosen kita Bu Ega Asnatasya ya, Iya. untuk mengikuti program scholarship ya waktu itu ya Bu Diah ya. Short course. Short course ya, short course di Finlandia. Ada tanpa panjang kata, karena Bu Diah dulu lulusan dari S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, ya termasuk salah satunya Ikatan Dokter PAUD Indonesia ya Bu Diah ya, di pengurus inti ya Bu Diah ya. Baik, langsung saja saya kira supaya bisa langsung kita menyerap ilmu dari Bu Diah berkaitan dengan apa saja wawasan terkait dengan kurikulum yang ada di dunia ini, di kurikulum PAUD ya, di dunia internasional. Lalu ini Bu Diah, goals-nya di mata kuliah ini teman-teman akan nantinya di proyek akhirnya menyusun kurikulum operasional tingkat satuan PAUD yang nanti menggunakan acuan nasional, lokal maupun internasional yang itu disesuaikan dengan visi misi dari
paut imajiner mereka. Mereka jadi membuat paut imajiner seperti itu. Nah, barangkali nanti dari apa yang nanti Bu Dia sampaikan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dalam rangka penyusunan proyek akhirnya nanti. Baik, akan mohonkan Bu Dia Andikasari untuk menyampaikan materi pada teman-teman, kemudian kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo silahkan Bu Dia. Baik, terima kasih banyak Bu Prima, Dek Prima, kalau saya manggil Iya. biasanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar nih wabarakatuh. teman-teman mahasiswa semua? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, senang sekali kita bisa ketemu walaupun online seperti ini, ketemu sama adik-adik cantik nih di semester 3 Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan PG PAUD ya. Perkenalkan, saya Dia Andikasari, tadi sudah disampaikan oleh Bu Prima, walaupun agak-agak sedikit lebay ya. Padahal saya biasa-biasa aja sebenarnya. Saya senang banget nih bisa ikut sharing session seperti ini di UAD. Paling nggak kan kita saudaraan ya, Prima ya. Bener kamu siapa suruh habis makan guling-guling. Waduh. Ikutin ya, diikutin ya. Nanti kalau diikutin Mbak, tarik. mic-nya. Ya gitu tuh seninya kalau kita kuliah online, ada yang bocor, ada yang nggak sadar kalau belum di off-in ya mic-nya ya. Tapi ya itu kita nikmatin aja, alhamdulillah kita masih bisa online. Baik, saya akan sharing sedikit ya tentang mata kuliah kurikulum internasional yang saya ampu di UMJ. Saya bisa share screen nggak ya, Dek? Oh iya. Sebentar. Sebelumnya terima kasih banyak juga nih buat Bu Prima yang sudah memberikan kesempatan buat saya bisa sharing di kelas PG PAUD UAD. Semoga kolaborasi kita terus berjalan ya, Dek Prim ya. Amin, siap Bunda. Dalam Tridharma ya Bun, pokoknya. Iya, betul, Tridharma Perguruan Tinggi ya. Oke, saya akan share dulu. Udah jelas? Jelas Sudah, Bun. Bu. Ya. Kali ini kita jumpa di mata kuliah kurikulum PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan ya dengan topik kurikulum PAUD internasional. Ini pertemuan ke berapa ya kalau di UAD ya? Pertemuan ke-9 insya Allah. Betul ya? Oh, berarti habis UTS ya kemarin ya? Betul ya. Oke. Ya, kalau kita ngomong-ngomong soal kurikulum itu sebenarnya banyak banget kita bisa sharing dengan praktisi juga kali Bu Prima, sehingga akhirnya kita bisa, kalau praktisi kan sudut pandangnya sedikit berbeda gitu ya, lebih ke aplikasi. Sementara kita sebagai dosen seringkali melihatnya dari sudut teori gitu, sehingga kalau kita mengcombine antara praktisi dengan teori kita itu sangat menarik jadinya. Ini foto saya sengaja pejeng di sini. Sedikit bercerita tentang perjalanan saya ngebolang ke Reggio Emilia di Italia gitu ya. Jadi saya itu udah izin sama suami saya, walaupun saya mulai masuk di dunia akademisi itu kan udah cukup berumur gitu ya. Sehingga ketika saya izin, saya bilang sama suami saya, "Aku boleh ya kalau misalnya ada seminar internasional, aku ikut gitu kemana-mana." Terus kata suami saya, "Silakan, tapi nanti aku temenin ya," gitu ya. Jadi akhirnya saya itu senang banget bisa ikut presentasi kalau ada seminar internasional dan pasti saya ada tujuannya gitu selain ikut seminar. Biasanya saya akan ngebolang seperti ini. Jadi setelah ikut seminar internasional, saya akan explore di daerah itu, ada apa aja sih PAUD-nya gitu. Nah kebetulan di Italia itu kan ada Reggio Emilia yang sangat terkenal ya, sehingga saya bela-belain naik kereta sendirian
sampai ketinggalan kereta karena ternyata di sana sangat on time. Saya cuma ketinggalan gara-gara meleng doang ya, ngeliatin itu ada apa sih gitu ya. Ternyata saya nggak dengar kalau keretanya sudah mau berangkat dan akhirnya saya harus menunggu 30 menit lagi untuk kereta yang berikutnya dan urusannya cukup ribet juga gitu ya. Dan saya ini naik keretanya kereta odong-odong yang berhenti di setiap daerah. Kalau misalnya di kita yang setiap stasiun berhenti gitu ya, terus bisa transfer sampai 3 kali kereta. Jadi akhirnya setelah pengalaman di awal saya ketinggalan kereta, saya nggak berani tidur, nggak berani juga ngelamun gitu ya. Karena saya waktu itu perginya sendiri. Suami saya nggak mau dong ngikut gitu ya. Ngapain juga ngeliat TK-TK gitu. Akhirnya ya udah saya pergi sendiri aja. Oke, ini CV saya tadi sudah diceritakan oleh Bu Prima, jadi kita skip aja. Oh ya, saya hobinya olahraga dan menari ya dari kecil. Jadi saya seringkali memotivasi mahasiswa tuh untuk aktif baik di olahraga, organisasi ataupun seni gitu ya. Kenapa? Karena dunia anak itu nggak akan lepas dari urusan hal-hal seperti itu. Artinya apa? Artinya semua kegiatan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat waktu kita menjadi guru PAUD. Dan itu yang saya alami karena asalnya saya adalah praktisi. Artinya saya itu ngajarin guru dulu gitu ya. Terus guru tari, terus akhirnya buka sanggar tari, terus akhirnya sanggar tari itu berkembang menjadi TK. Terus saya berperan ini deh multitasking di situ ya, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi cleaning service juga gitu. Nah, makanya saya selalu memotivasi mahasiswa saya, jangan pernah untuk hanya kuliah aja. Lakukan yang lain, aktiflah berorganisasi, ikuti segala macam kegiatan, karena kita harus punya soft skill ya. Jadi bukan hanya hard skill yang kita dapatkan di perkuliahan, tapi juga soft skill yang harus kita asah terus-menerus. Dan itu nggak bisa dadakan, proses semuanya. Oke, nah sekarang kita langsung tentang ke mata kuliah kurikulum di PG PAUD UMJ. Awalnya mata kuliah kita itu kurikulum cuma satu. Jadi tahun 2016 kita melakukan revitalisasi kurikulum sehingga di akhir 2016 itu kita memecah mata kuliah kurikulum itu menjadi dua, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Nah, tapi baru berlakunya tahun 2020 semester genap kemarin ya, anak semester 6. Kenapa? Karena kan semua kurikulum itu yang mahasiswa baru mendapatkannya. Jadi mahasiswa lama tetap menggunakan kurikulum yang lama gitu supaya administrasinya nggak sulit. Makanya baru dilakukan di tahun 2020 di semester 6-nya. Nah, ada dua pecahan dari mata kuliah kurikulum PAUD. Yang pertama itu kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu bercerita tentang proses awal perkembangan PAUD di Indonesia. Oh, panjang banget ya, sampai pada kurikulum yang sekarang kurikulum MBKM. Jadi ini juga satu semester ternyata kalau dibahas jadi panjang gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah kurikulum internasional. Kurikulum internasional kita bergerak dari negara-negara yang memang PAUD-nya banyak digunakan atau ngehits gitu ya. Ada Amerika dengan Head Start, ada lagi sih selain itu, selain Head Start sebenarnya ada BCCT gitu. Ada High Scope yang memang banyak digunakan di Indonesia. Dari Inggris ada Cambridge Curriculum, Italia ada Montessori, Reggio Emilia gitu. Nah, terus dari Amerika, Inggris, Italia, terus kita ke ujung sebelah sini lagi ke Finlandia. Nah, setelah dari Amerika dan Eropa, kita bergerak ke arah menuju Asia gitu ya. New Zealand ada di depan kita bersama Australia, terus daerah Asia lainnya itu Jepang, Malaysia, oh ini saya keselip Tanzania itu terakhir sebenarnya.
Myanmar ya, Singapura, Filipina, dan Tanzania. Sebenarnya pemilihan negara-negara ini enggak ini ya, bukan sesuatu yang harus ini, harus itu, enggak. Tapi lebih ke karena saya ada teman yang bisa saya korek-korek gitu di sananya. Sebenarnya saya lebih tertarik dengan Thailand gitu ya, karena waktu saya ikut PCRA yang di Thailand, Thailand itu banyak kemiripan dengan Indonesia. Tapi kalau dibahas semua kan waktunya nggak cukup. Jadi akhirnya dilakukan pemilihan sehingga terlihat negara-negara Asia mana yang paling bagus dan yang mana yang paling kurang gitu. Sehingga kita bisa memposisikan diri kita berada di mana sih kira-kira kurikulum PAUD kita. Nah, itu latar belakang dari terbentuknya mata kuliah kurikulum internasional ini. Mata kuliah kurikulum internasional ini merupakan pembahasan atau kayak perjalanan kurikulum pendidikan anak usia dini yang dilakukan di dunia internasional. Makanya dari berbagai negara gitu ya. Sehingga dengan kita mengenal bermacam-macam kurikulum dari berbagai negara, kita bisa menjadikannya sebagai model ataupun sebagai referensi untuk perancangan kurikulum kita nanti di sekolah ya. Kalau kita di sekolah kan pastinya kita akan ngambil referensi ya, kurikulum mana nih gitu ya. Kita harus bisa mengambil kurikulum nasional dan pastinya kita harus punya kurikulum yang yang unik dari lembaga kita. Benar kan Bu Prima ya? Kalau kita sebagai asesor kan kita melihat ya kurikulum ini keunikannya apa gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengcombine bermacam referensi tentang kurikulum baik di luar negeri internasional, nasional maupun lokal sehingga akhirnya kita punya kekhususan sendiri kurikulum lembaga kita. Nah, mata kuliah ini tujuannya melatih mahasiswa untuk bisa menganalisa, membandingkan, mengevaluasi kelayakan pelaksanaan kurikulum internasional yang misalnya kita akan adopt. Dan kita harus sesuaikan dengan nilai dan budaya pendidikan yang ada di Indonesia. Ini saya masih cerita tentang kurikulum ininya ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini pengennya nih ya mahasiswa tuh bisa gitu ya bercerita tentang perjalanan PAUD yang ada di dunia internasional. Terus mahasiswa bisa ya menganalisa, bandingin, mengevaluasi gitu kelayakan pelaksanaan kurikulum internasional yang bisa diadopsi sesuai dengan nilai dan budaya pendidikan di Indonesia. Kenapa? Misalnya kita berbicara tentang kurikulum Finland ngetop banget gitu ya sebagai pusat pendidikan yang terbaik di dunia. Tapi setelah kita lihat, kita analisa, ya belum tentu semua yang ada di Finland itu bisa kita lakukan di Indonesia. Artinya kita harus lakukan compare apple to apple ya perbandingannya. Jadi negara kita dengan pendapatan ekonomi yang seperti apa, kalau dibandingkan dengan misalnya Finland, jadinya kita nggak bisa bandingin gitu ternyata. Nah terus ujung-ujungnya sih mahasiswa itu kita harapkan mampu mengadopsi kurikulum internasional yang intinya tuh harus sesuai dengan nilai dan budaya pendidikan Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu unik banget ya, sama kayak PAUD, unik gitu ya. Negara kepulauan yang sangat luas, terusnya dengan multikultural yang luar biasa, bahasa yang beragam gitu. Sehingga mau tidak mau kita sebagai guru, sebagai pengelola sekolah harus bisa mengadop hal-hal yang kita sesuaikan dengan nilai pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di daerah kita gitu ya. Misalnya kita tinggal di Jogja, berarti kita harus sesuaikan dengan kultural yang ada di Jogja. Atau misalnya di Sumatera, kita sesuaikan juga dengan di Sumatera. Jadi harus fleksibel sesuai dengan nilai-nilai yang ada di daerah kita. Nah, terus karena saya melakukan
materinya adalah tentang internasional, jadi saya juga berusaha untuk mencari narasumber yang accountable gitu ya, yang memang bisa dipercaya ininya, bisa menjelaskan sesuai dengan yang materi yang akan dibahas. Ada beberapa yang saya jelaskan sendiri, terutama kalau yang saya sudah pergi ke sana dan sudah saya baca juga tentang kurikulumnya. Nah, berbicara tentang kurikulum internasional, ternyata dalam satu kali pertemuan, kalau kita bicara kurikulumnya, ternyata nggak dapet ya kalau harus detail. Jadi akhirnya apa? Yang dapat itu adalah konsep dasar kurikulum di negara tersebut. Jadi bukan yang detail tentang kurikulumnya. Yang pasti kita harus tahu historinya, sejarah negara itu, sejarah pautnya gimana, karena akhirnya kalau kita lihat nih ya, dari sejarah masing-masing paut internasional itu punya cerita yang berbeda-beda. Sehingga kalau bisa saya simpulkan, ternyata ada hubungannya antara lamanya kemerdekaan dengan kemajuan pautnya. Nah, ada 3 dosen tamu yang saya ajak untuk berkolaborasi di sebelum UTS ya. Yang pertama berbicara tentang BCCT dari Amerika, ada Ibu Dr. Dino Marina Malik Hajar dari Dasmen PPIC ya. Beliau memang belajar khusus gitu ya tentang BCCT dan sangat concern dengan pendidikan anak usia dini. Terus yang kedua itu ada Dr. Irma Yuliantina MPD. Beliau adalah dosen Universitas Pancasakti. Beliau sudah pernah ke Reggio Emilia sehingga beliau mendapatkan kesempatan bersedia untuk sharing tentang Reggio Emilia di Italia. Terus dari praktisi saya juga meminta tolong ya kepada kepala sekolah di dekat rumah saya. Jadi di daerah saya ini banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan lisensi. Nah, salah satunya adalah Sekolah Mutiara Harapan yang menggunakan lisensi Cambridge School. Terus ada juga high school di sini gitu ya. Sehingga akhirnya saya sebelumnya nggak kenal dengan beliau, tapi cari-cari akhirnya ketemu dan saya minta tolong, Pak, sharing dong gitu ya tentang Cambridge kurikulum untuk mahasiswa saya. Dan alhamdulillah dia bersedia dan seneng gitu ya bisa sharing dengan para mahasiswa saya waktu itu. Nah, kalau berbicara tentang kurikulum internasional yang kemarin saya lakukan selama 1 semester dengan 14 kali pertemuan, artinya di saat ini saya akan bercerita atau sharing hanya sekilas-sekilas aja tentang beberapa kurikulum di berbagai negara. Head Start itu ada di Amerika ya, merupakan program PAUD terbesar, lahirnya tahun 1964. Jadi sudah lama banget gitu ya. Waktu di tahun 2006 sudah melayani lebih dari 24 juta anak. Jadi Head Start ini sudah lama dan sampai saat ini juga masih eksis di Amerika. Terus saya lompat ke Italia. Sebenarnya harusnya Amerika lagi, tapi nggak tahu kenapa di sini jadinya Italia dulu ya. Terus kita ke Montessori. Pasti teman-teman semua juga udah tahu gitu ya tentang Montessori karena banyak sekali sekolah license Montessori yang ada di Indonesia. Di Jogja ada kan ya, Bu Prima ya? Iya, Ada ya? ada. Ya, di Bintaro juga ada. Seperti yang kita ketahui, Maria Montessori itu asalnya adalah dokter gitu ya, dan tadinya beliau lebih fokus kepada ABK. Nah, tapi akhirnya berkembang menjadi sekolah yang namanya Casa dei Bambini ini. Tadinya rumah anak di daerah Kumuh, Roma, tapi dengan perkembangan waktu sekarang sudah ada hampir di seluruh dunia. Pastinya saya yakin teman-teman semua juga sudah tahu, jadi saya hanya sekilas menceritakan gimana sih perjalanan
materi di perkuliahan kurikulum internasional itu. Nah, ini adalah tentang BCCT. Ternyata akhirnya saya sempat ketemu dengan pendiri dari BCCT yang merupakan cikalnya dari Creative Press School. Nah, ini adalah Pamela yang mendirikan BCCT yang pertama di Florida. Dan Laura ini adalah kayak wakilnya gitu ya, yang sudah bekerja sama dengan Pamela cukup lama, sehingga kalau kemana-mana mereka selalu berdua. Alhamdulillah, ini Ibu Din ya, Dikdasmen Aisyah, waktu itu kita bersama-sama membuat kegiatan seminar internasional dalam rangka 100 tahun Aisyah. Nah, akhirnya kita bagi-bagi tugas. Bu Din mencarikan BCCT, saya mencarikan dari Finland karena kebetulan saya kenal gitu ya dengan beberapa dosen di Finland. Dan ini adalah Dr. Minna Makihonko dari Universitas of Eastern Finland. Nah, Ibu Dr. Gigi Wismiati Tamim ini adalah pendiri dari BCCT yang pertama di Indonesia, Sekolah Al-Falah. Mungkin kalau misalnya teman-teman sempat atau ada kesempatan waktu main ke Jakarta dan penasaran tentang BCCT, teman-teman bisa berkunjung ke Sekolah Al-Falah. Sebelumnya harus bikin janji dulu gitu ya. Karena di Sekolah Al-Falah itu ada training-training khusus untuk bukan cuma guru tapi juga orang. Nah, dengan mengikuti training program mereka yang sudah mereka buat itu ada berapa step, kita belajar banyak hal, menjadi orang tua dan juga menjadi guru sekaligus sesuai dengan konsep BCCT. Nah, ini adalah sejarah BCCT di Indonesia. Tadi udah saya ceritain ya sebenarnya. BCCT itu berdiri tahun 2004. Penemunya Dr. Pamela Tops dari Creative Press School ya di Tallahassee, Florida. Sudah lebih dari 49 tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan anak usia dini. Dan beliau, kalau saya bisa cerita pertemuan saya dengan beliau waktu itu, beliau tuh sangat luar biasa, lembut hati gitu ya, dan sangat memprioritaskan anak dalam segala macam hal. Jadi apapun yang beliau ucapkan itu selalu ada maknanya. Gitu. Menurut Ibu Pam, mengembangkan kurikulum di BCCT itu adalah berbasis bermain. Jadi bermain adalah dunia anak dan dimulai dari bermain sensori motor, bermain peran, ataupun bermain bangunan. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke Sekolah Al-Falah, setiap sentra itu gede-gede gitu ya, dan di sana anak-anak bermain, yang merdeka bermainnya benar-benar dapat gitu. Nah, lebih dari 3.000 guru dan orang tua di Amerika setiap tahunnya belajar di CCRT ini. Bahkan dari Indonesia maupun Jepang juga belajar di sana. Sedangkan di Indonesia sendiri, yang pertama seperti saya sampaikan tadi, BCCT diterapkan pertama kali oleh Ibu Dr. Gigi Wismiati Tamim dari Sekolah Al-Falah. Oke. Nah, pertemuan keempat, saya berbicara tentang Reggio Emilia. Reggio Emilia adalah kota kecil di Italia, yang waktu itu saya naik kereta dari kota kecil juga, Verona ya. Saya base camp-nya waktu itu di Verona. Naik kereta, berangkat pagi banget jam 6, sampai sana jam 12 siang. Sehingga saya tuh ngebut banget ya. Udah ketinggalan kereta lagi gitu. Nah, begitu saya melihat kota Reggio Emilia, saya agak-agak sedikit kaget, ternyata kotanya kecil gitu. Dan penduduknya sangat ramah dan sangat helpful ya ke orang asing, terutama melihat saya sendiri pakai kerudung gitu ya. Jadi walaupun mereka banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi dengan gestur mereka memberikan informasi kalau saya nyasar terutama. Karena
dari stasiun ke pusat pendidikan Reggio Emilia itu, kalau lihat Google Map tuh deket banget gitu ya, tapi tidak jelas terlihat arahnya kemana. Sehingga akhirnya saya banyak bertanya ke orang-orang di sekitar, dan ternyata ya sepi, terus kiri kanannya lalang-lalang, agak-agak serem juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya negara sana aman, jadi saya baik-baik aja. Nah, ini adalah Bu Irma yang menceritakan tentang Reggio Emilia approach ya. Ternyata Reggio Emilia ini sebenarnya didirikan oleh Loris Malaguzzi. Terus filosofi pendidikan awalnya intinya adalah berpusat kepada anak. Dan kita harus yakin kalau anak itu adalah individu yang kuat ya, terus mampu, punya kemampuan, dan punya keinginan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Sehingga kalau misalnya kita lihat di Reggio Emilia, banyak sekali permainan yang menggunakan media-media yang menstimulasi anak untuk menggali pengetahuan mereka sendiri. Misalnya ada, kalau kita sekarang HOTS ya istilahnya, dengan Luspart, nah itu mereka sudah gunakan dari dulu juga. Nah ini tentang HiScope. HiScope cukup banyak di Indonesia, dan di Jakarta sendiri ada beberapa cabangnya. HiScope pusat pendidikan yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena HiScope itu membuat kurikulum berdasarkan riset. Jadi mereka pusat penelitiannya di sekolah sangat besar. Dan berdasarkan hasil penelitian, akhirnya mereka akan mengevaluasi kurikulum mereka. Makanya saya sempat buka webnya gitu ya. Terus ada tawaran untuk presentasi hasil penelitian. Karena apa? Ya karena mereka memang menganalisa kurikulum selalu berdasarkan hasil dari penelitian yang update. Gitu. Nah, menurut HiScope, setiap anak apapun keadaannya harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh menjadi yang terbaik. Makanya di HiScope pembelajaran itu sangat membebaskan anak. Terus pendidikan berkualitas, ya guru itu sebagai pemimpin, praktek berdasarkan bukti. Makanya mereka selalu menggunakan penelitian sebagai acuan untuk melakukan perubahan di dalam kurikulum ataupun di dalam melakukan perubahan pembelajaran di daily-nya. HiScope juga sangat luas, sudah tersebar ya di hampir seluruh dunia, dan mereka juga sudah sangat lama, hampir 50 tahun, sehingga alumni-alumninya itu sudah banyak berada di mancanegara. Yang saya ingat adalah penelitian, mereka melakukan penelitian longitudinal gitu ya, yang mempelajari gimana sih dampak PAUD itu kepada masa depan dari anak-anak. Sehingga hasilnya adalah ternyata anak-anak yang mengikuti PAUD di masa dewasanya terbukti secara emosi lebih stabil gitu ya. Terus secara ekonomi mereka tuh mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi, banyak sekali hasil penelitian dari HiScope ini yang cukup menarik untuk kita gali. Nah, ini adalah Cambridge yang dibahas oleh Pak Jamaluddin, ya, kepala sekolah dari Sekolah Harapan Mutiara Harapan. Dan ternyata di Bintaro sendiri banyak sekali sekolah yang sudah menggunakan ini standar dari Cambridge Assessment International Education. Jadi para sekolah-sekolah yang menggunakan sistem ini akan diassess oleh Cambridge International, dan untuk memastikan apakah kualitas pengajaran di tempat mereka sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, di pertemuan 7 sebelum UTS masih di Eropa berbicara tentang pendidikan di Finland. Nah, kali ini saya bicara sendiri, bercerita tentang apa yang sudah saya dapatkan dari Finland waktu itu.
Mungkin kalau dari UAT ada Bu Ega ya, Bu Ega bisa sharing juga dengan para mahasiswa bagaimana proses pembelajaran di Finland. Ternyata kita tuh sangat berbeda gitu ya. Tapi banyak hal yang positif yang kita juga bisa adopt di Indonesia. Oke. Nah, Finland adalah 10 negara terbaik dalam pendidikan masa depan berdasarkan hasil dari World Economic Forum yang dilakukan oleh Worldwide Educating for the Future Index ya. Hasilnya ini keluar pada 12 Maret 2019. Indikatornya itu ada inisiatif kebijakan, artinya memang kita tidak bisa berbicara tentang kurikulum sendiri aja. Harus ada tentang kebijakan pemerintah di dalamnya. Terus yang kedua, tentang metodologi pengajarannya. Dan kalau kita bicara tentang metodologi pengajaran di sekolah, artinya bukan cuma guru aja yang berperan di situ. Sekolah, lembaga, dan juga pemerintah memang melakukan ada perannya di situ ya. Nah, yang ketiga, lingkungan sosial ekonomi. Ada 50 negara yang dijadikan target penelitian, dan kita bisa lihat di sini, Finland adalah negara yang pertama, menduduki peringkat pertama, dan ternyata negara Asia pun ada di posisi 10 besar ya, yaitu Singapura. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ikut waktu perkuliahan saya dengan kebetulan atas pendidikan KBRI di Singapura, kita bisa melihat positifnya bagaimana perjuangan negara Singapura untuk bisa menjadikan Singapura itu menjadi number one gitu ya. Number one bukan cuma di dunia pendidikan, tapi banyak sekali aspek-aspek lainnya kayak ekonomi, mereka juga number one gitu ya. Sementara kan kalau dipikir-pikir, wah Singapura mah luasnya nggak lebih gede dari Bali gitu. Bahkan Bali juga lebih gede daripada Singapura. Tapi kenapa? Kenapa mereka bisa maju melampaui negara Asia lainnya? Ternyata rahasianya ada nanti ya. Oke, ini adalah berbicara tentang pendidikan di Finland. Dan ini true banget ya, yang saya alami waktu di sana. Bisa kita dengerin bareng-bareng ya. So, you've probably already heard a bit about education in Finland. That we have less homework than other countries. Di Finland, PR nyaris nggak ada. Ya, jadi mereka meniadakan PR. Kedengeran nggak ya suara videonya? Terdengar, Bu. Kedengar, Bu. Kedengeran ya. Oke. Nggak ada PR. We have shorter school days than almost anyone else. And our kids Sekolahnya tuh pendek. Sehari cuma 3-4 jam. don't even start school until they are 7. Nah, jadi anak itu masuk sekolah umur 7 tahun. Sebelumnya masuk ke seperti itu sama kayak kita, kindergarten. Tapi kalau kita berbicara tentang kindergarten yang butuh waktu lama, ternyata kindergartennya tuh benar-benar bermain. Sehingga waktu itu pas saya nanya, sebelum masuk kelas, anak-anak kegiatannya apa? Bermain. Nyampe kelas, bermain lagi gitu. Jadi ya bermain. Dan kita tidak menemukan paperwork di area guru karena mereka membebaskan guru untuk mengajar dan mereka sangat trust, nanti akan dibahas di sini, mereka sangat trust dengan guru. Oke. We have one of the most high-scoring education systems in the world. So, how do we do it? If I could come up with one word, that would be trust. Trusting teachers' expertise, trusting schools, also trusting municipalities. Teachers are very independent. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat sangat percaya dengan kemampuan guru, sehingga kepala sekolah juga sangat percaya dengan kemampuan guru, sehingga di kelas itu nggak banyak paperwork. Kalau kita bilang, kok nggak ada ya administrasinya gitu. Ya, memang nggak ada, karena kepala sekolah percaya banget dengan gurunya, apapun yang mereka lakukan. Sehingga tidak ada paperwork untuk guru. Sangat berbeda dengan kita ya. Bahkan waktu akreditasi, kita kan lihatnya dari paperwork. So, you've probably already Ya.
Oke. Come up with one word that would be trust. Trusting teachers' expertise, trusting schools, also trusting municipalities. Teachers are very independent and they have a lot to say what they do in their classrooms. It gives us teachers more autonomy, more freedom to try different things. If you want to build trust, you have to give space and freedoms to the teacher. So freedom is of the essence. Finnish system is not top-down. It's an ongoing discussion. Every teacher in Finland writes the curriculum. It's ours when we co-create it together. You need to have some basic national rules, but then you need to have freedom to do education differently. We're trying to combine the government policy with the local needs. There's the national guidelines, then every commune or city needs to make their own interpretation of that. And then the school makes their own school interpretation of that. Every school invites the parents to discuss a common vision for the school. Parents and principals and teachers, they are like doing the work together. We're changing the role of the teacher and the pupil. We would like the students to take more responsibility of their own learning, to plan, to set goals, to evaluate. The pupil should be in the center of learning, and the teachers should facilitate and activate students. It's that relationship between the teacher and the student that make the great learning. Nah, jadi kalau itu dari PAUD sampai pendidikan tinggi di Finland memang sangat memberikan kebebasan kepada pelajar, siswa gitu untuk melakukan pembelajaran. Dan di sana sangat mementingkan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita jalan di sana, semua poster-poster di sekolah selalu ada poster olahraga. Bahkan juga PAUD, di setiap ruangan ada poster untuk melakukan olahraga. Kenapa Finland gitu ya? Kita udah tahu Finland itu dulu pusatnya Nokia gitu ya, tapi ternyata Nokia juga nggak tahan lama kan, karena akhirnya kalah kreativitasnya dengan negara lainnya seperti Korea gitu. Tapi yang pasti kalau untuk pendidikan, Finland tetap number one. Karena di Finland excellent learning outcome-nya, jadi hasil belajar siswanya sangat baik. Dan ini juga berdasarkan hasil riset. Terus kualitas gurunya sangat handal di Finland. Untuk masuk jadi mahasiswa fakultas pendidikannya, FIP-nya kita, itu syaratnya adalah ranking 10. Jadi 10 siswa terbaik dari SMA yang akan masuk ke universitas pendidikannya. Nah, setelah itu mereka akan dites. Ditesnya itu bukan cuma kognitifnya aja, tapi juga sikapnya. Artinya akan ada interview yang akan menggali nih, siswa ini memang benar-benar mau jadi guru atau enggak. Jadi mereka ingin guru-guru yang komit untuk mendidik kita. Sehingga kualitas guru di Finland itu sangat handal, profesional gitu ya. Terus di Finland juga metode mengajarnya inovatif. Dan mereka sangat kuat di dalam menggunakan ICT. Bahkan juga untuk pendidikan anak usia dininya, ICT sudah digunakan. Oke. Nah ini tadi ya, pelajar itu sebenarnya nggak ada homework gitu ya. Terus 3-4 jam belajar, mereka harus istirahat selama 30 menit. Nah, di sana negaranya aman banget, sampai dibilang the safest country in the world gitu. Waktu itu saya dan teman-teman, nggak sama Bu Ega, Bu Ega nggak ikut kayaknya waktu itu ya. Jadi kita pengen ngebolang dari kota kecil, kita tinggal di University of Eastern Finland itu di kota kecil namanya Joensuu. Dan kita pengen jalan ke Helsinki, ibu kota negaranya gitu. Nah, ternyata karena kita kuliah, kita bisanya perginya malam, Jumat malam. Di Finland, kalau kita kontak dosen setelah lewat jam kantor, misalnya jam 5 sore, mereka tidak akan membuka dan tidak akan membalas. Begitu juga kalau misalnya kita kontak mereka di Sabtu dan Minggu.
Jadi itu off banget handphonenya dan mereka akan pergi berjalan-jalan, tidak jadi nggak ada urusan pekerjaan kalau weekend dan setelah office hour gitu ya. Nah, akhirnya kita juga berangkat malam-malam. Waktu itu saya jalan kaki sama teman-teman satu apartemen jam 3 pagi. Jalan kaki sekitar 30 menit untuk nyampe di stasiun mobil. Sempat nanya-nanya ke pedagang apa ya waktu itu ya, kebab kalau nggak salah. Gimana ya cara manggil taksi? Ternyata karena kita nggak punya telepon rumah, kita nggak bisa manggil taksi. Terus kata si penjual itu, ngapain sih manggil-manggil taksi? Jalan kaki aja, cuma 30 menit, dia bilang. Terus kita bilang, hah? Jalan kaki tengah malam, ih serem banget gitu. Terus dia bilang, don't worry gitu. Jalan kaki tengah malam buta, semua aman. Percayalah, karena di Finland, hukuman untuk orang melakukan kriminalitas itu sangat tinggi. Sehingga akhirnya orang takut untuk melakukan kriminal. Makanya dia dibilang negara yang sangat aman gitu ya. Kepuasan hidupnya tinggi banget di sana. Ya itu tadi, kalau nggak ada pekerjaan setelah jam kerja. Jadi kalau jam kerja sampai jam 5, udah semua mati. Dan kita juga mau kontak dosen juga mereka nggak akan balas kalau udah lewat jam 5 sore. Begitu juga dengan weekend. Dan mereka akan melakukan happy family time gitu ya. Nah, terus kesehatannya juga tinggi, terbaik kedua di dunia, kesejahteraan ibu dan anak, dan tingkat kematian ibu saat melahirkan yang terendah di dunia, tingkat kematian terendah ketiga juga karena kanker. Terus untuk harapan hidup tertinggi saat lahir, jadi artinya waktu melahirkan itu harapan hidupnya paling tinggi itu di Finland. Nah, kalau kita traveling di Finland juga makanannya itu dianggap yang paling terbersih di Eropa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita sakit perut gitu. Yang lainnya yang sebenarnya nggak berhubungan tuh ya, Finland itu paling suka ngopi sama sauna. Nah, yang enaknya lagi orang Finland itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Katanya yang terbaik kelima di dunia. Jadi kalau misalnya kita bertanya mau jalan-jalan itu memang gampang. Sehingga waktu saya kan pulangnya belakangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pulang tanggal berapa Desember gitu ya, saya itu extend karena suami saya nyusul, jadi kita jalan-jalan dulu di sana. Dan akhirnya kita membuktikan gitu, kalau memang Finland itu tempat yang aman, terus paling sangat helpful ke orang asing, terutama melihat kita berbeda kostum. Terus, nah, ini surat-surat saya untuk mahasiswa, dosen gitu. Saya pengen banget mahasiswa saya bisa ngambil S2, beasiswa gitu ya. Karena saya ngerasa saya berangkatnya udah tua gitu. Jadi saya selalu berharap yang muda-muda tuh harus lebih aktif lagi. Dan saya pengen bilang juga nih ya di sini, kayaknya nih fotonya gampang banget gitu ya. Tapi ternyata untuk dapetin foto ini nggak segampang kita melihatnya. Mau tahu nih ya. Iya, yuk. Ternyata kalau kita mau foto, jari-jari tangan kita sampai beku ujung-ujungnya karena suhu di sana waktu itu jam 9 dan 10 gitu loh. Tapi aduh, saya itu sebenarnya kecapean gitu ya karena anginnya gede banget, jadi dingin, anginnya gede dan Udah foto, Ira. sampai min 15. Sini cepet. Kata orang itu masih warm, masih hangat. Karena kalau di akhir Desember itu suhunya bisa minus 30. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana kencangnya anginnya tadi. Sehingga pembelajaran kalau kita misalnya langsung ke lokasi bukan cuma kognitif yang kita dapatkan tapi banyak hal lain gitu ya, dan yang pasti apa ya, feel-nya itu luar biasa gitu, bisa melihat yang lain daripada negara kita. Oke. Nah, setelah itu UTS kita masuk ke pendidikan anak usia dini di Asia dan Afrika. Ada 6 dosen tamu saya di sini. Yang pertama dari Jepang. Dari Jepang ini adalah
memang guru TK di Jepang, sehingga dia memang mengajar TK orang Jepangnya gitu ya. Dan 2 tahun ke belakang ini dia pindah ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo atau SRIT dan mengajar di TK-nya. Saya tanya sih kenapa pindah dari sekolah Jepang ke sekolah Indonesia gitu. Bukannya lebih seru ngajar di sekolah Jepang, jadi lebih belajar banyak. Ternyata beliau tuh pengen banget mengajarkan Islam ke siswa-siswa TK yang ada di Tokyo gitu. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Terus ada Ibu Septiwi Antarsari ini adalah guru TK juga di Sekolah Indonesia Yangon, Myanmar. Nah, beliau sharing tentang bagaimana sulitnya pendidikan anak usia dini di Yangon, Myanmar. Dari Malaysia bercerita tentang kurikulum di Malaysia itu ada Ibu Norah ya. Ibu Norah ini adalah dosen di University Teknologi Malaysia. Beliau menceritakan bagaimana PAUD di Malaysia. Nah, kalau dari Singapura yang membuat kita terpana itu adalah dari Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, Ibu Dr. Enda Wulandari. Terus kalau dari Filipina, sebenarnya yang dari Filipina ini adalah ketemu waktu saya ikut seminar gitu ya. Dari Filipina, saya dari Indonesia, terus kita tukar-tukaran email, terus akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Beliau itu ngajar dosen di City College of Calapan di Province of Oriental Mindoro, Philippines. Nah, ini yang jauh banget dari Tanzania, Afrika. Beliau adalah Senior Manager Early Childhood Education Development dari Break Enterprise Tanzania Limited atau BETL. BETL ini adalah kayak kalau kita itu organisasi NGO ya yang membantu pendidikan di Tanzania. Karena di Tanzania sendiri pendidikannya masih untuk PAUD masih belum terlalu difokuskan oleh pemerintah karena kalau nggak salah juga kemerdekaan mereka belum lama, kita lebih duluan merdeka daripada mereka gitu. Terus yang saya bikin surprise-nya adalah bertemu dengan dosen-dosen dari Tanzania. Mereka itu punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa gitu ya. Tadinya saya pikir orang Afrika pastinya kita lebih menang gitu ya. Tapi ternyata kemampuan mereka berbahasa Inggris jauh banget di atas saya gitu. Sehingga saya, wow, gue ketinggalan nih sama orang Afrika gitu ya. Dan mereka ternyata menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua yang memang diresmikan sehingga bahasa Inggris buat mereka itu ya biasa aja gitu ya. Kayak kita bahasa Indonesia, ada bahasa daerah gitu kan, bahasa Indonesia jadi bahasa pertama kita gitu. Nah buat mereka seperti itu. Sehingga bahasa Inggris mereka tuh keren banget. Dan ya saya jadinya belajarlah dari Tanzania. Terus yang saya ajar sendiri adalah tentang early childhood di New Zealand. New Zealand udah sangat maju sehingga siapapun bisa mengakses tentang pendidikannya di sana. Di sini saya share webnya ya, Education Government New Zealand. Jadi teman-teman juga bisa buka dan sangat terbuka, kurikulumnya juga ada, semua ada di sana. Sehingga kalau kita mau belajar tentang kurikulum New Zealand bisa lewat dari web ini aja. Terus, nah ini Jepang. Jepang, si Ibu Lisa ini bercerita tentang sejarah PAUD di Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman baca buku Toto-chan ya, ada yang udah baca buku Toto-chan belum? Ada yang sudah baca buku Toto-chan? Ada yang sudah baca belum teman-teman? Belum. Oh
belum baca. Oh, baca deh. Toto-chan itu bagus banget. Saya baca buku Toto-chan itu waktu saya kuliah S1. Jadi saya dulu senang baca buku-buku psikologi memang ya, pendidikan dan psikologi, walaupun saya jurusannya bukan pendidikan dan psikologi gitu. Nah, Toto-chan itu menceritakan satu orang anak di TK yang sangat dipengaruhi oleh kepala sekolahnya. Dan si gambaran tentang Toto-chan itu adalah gambaran umum tentang pendidikan di Jepang. Di mana kalau di Jepang itu buat mereka pendidikan karakter sangat utama. Sedangkan kalau yang lainnya itu bisa dilakukan semua juga sambil bermain. Sehingga anak-anak di sana melakukan semua sambil bermain. Cuman bedanya ya, kalau yang saya bandingkan dengan negara lain, Jepang itu sangat disiplin ya. Sehingga kadang-kadang untuk anak kecil pun mereka jadi sangat-sangat disiplin kayak militer kalau saya bilang. Tapi memang seperti itulah karakter dari orang Jepang yang sangat disiplin dan mereka mengajarkan karakter lebih utama dibandingkan kompetensi lainnya. Nah, Bunda, mohon maaf, 6 menit lagi masih ada banyak slide kan? Oke, ini Myanmar, enggak sih, tinggal dikit lagi ya. Myanmar, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia tetap lebih baik karena Myanmar ini seringkali terjadi peperangan ya antar di dalam negaranya, sehingga PAUD mereka masih sangat rendah. Nah, sekolah Indonesia di Myanmar itu menjadi sekolah yang terbaik di Myanmar. Terus begitu juga dengan Malaysia. Malaysia juga punya kemiripan dengan Indonesia. Ada Taska, Tadika ya, yang Taska itu kayak playgroup-nya kita, kalau Tadika itu sama kayak TK-nya kita. Terus, nah ini Singapura. Singapura itu sangat berkembang, belajar dari kepemilikan negaranya. Luasnya kecil, populasinya sedikit, gitu ya. Perguruan tingginya juga cuma sedikit, cuma ada 6 universitas negeri, 17 universitas swasta. Tapi mereka sangat mengutamakan kualitas. Nah ini Singapura, walaupun dia negara kecil di Asia, tapi dia bisa menjadi negara yang nomor berapa nih untuk PISA kemarin, tahun 2018 yang terakhir ya. Filipina, kalau kita mendengar cerita tentang pendidikan anak usia di Filipina, ceritanya kayaknya lebih menyedihkan dibandingkan Indonesia, karena di Filipina juga sangat sulit mengontrol ya PAUD-nya karena mereka negara kepulauan dan menurut informasi dari Ibu Rosalia Paso ini, negara kepulauannya sangat-sangat kecil-kecil sehingga akses untuk komunikasinya juga susah. Oke, nah ini di Tanzania. Tanzania sendiri baru ada mulai tentang PAUD-nya itu tahun 61 karena 64 itu baru kemerdekaannya mereka. Dan kebijakan tentang PAUD baru ada tahun 2014. Jadi itu baru banget PAUD-nya di sana. Makanya teman saya seringkali bilang, please help me gitu ya. Karena memang di Tanzania PAUD-nya masih sangat belum difokuskan. Oke. Sekian dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi tentang bermacam-macam kurikulum di berbagai negara. Ya, Dek Prima ya. Iya, terima kasih banyak, Bu Dia. Jadi memang teman-teman waktu 60 menit ini sangat singkat sekali gitu. Sedikitlah membuka wawasan kita semua bahwa di dunia internasional kurikulum yang digunakan di PAUD itu beragam ya, juga perkembangan PAUD di berbagai dunia itu juga bermacam-macam gitu. Nah, kalau di UMJ memang ada mata kuliah khusus kurikulum internasional ya, kalau kita belum ada, sehingga untuk mempelajari lebih dalam untuk satu pertemuan dan 60 menit itu masih sangat kurang. Untuk itu saya kira sangat perlu, artinya di luar ini teman-teman bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor lebih jauh berkaitan dengan masing-masing teman-teman kira-kira dari, jadi
apa yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bisa memberikan pemantik bagi teman-teman untuk mengeksplor lebih dalam. Kiranya teman-teman tertarik untuk mengeksplor yang di mana nih, gitu ya. Kemudian bisa menggali lebih jauh ya. Salah satunya tadi yang sudah Bu Dia sampaikan tadi, ada kurikulum yang di mana tadi ya, di Cambridge bisa diakses juga ya Bu, yang open access tadi. Ya, Cambridge, High School, Cambridge, itu High School yang di New Zealand tadi juga bisa ya, yang New Zealand juga bisa. Jadi New tinggal Zealand. masuk ke webnya dan Yeah. semua di situ sudah sangat detail sehingga teman-teman semua bisa mempelajari gimana sih kurikulum di sana. Ya, oke. Jadi kuncinya teman-teman lebih banyak ekspor ya, literasinya ditingkatkan untuk lebih detail, karena waktu untuk 60 menit ya udah banyak yang perlu kita ini tidak mungkin gitu ya. Tapi ini adalah sebagai stimulan bagi teman-teman kita semua untuk mana kiranya yang lebih tertarik, kiranya teman-teman kalau mau membuat kurikulum, kira-kira mau lebih mendalami yang mana, mungkin mau dijadikan sebagai apa ya, inspirasi gitu ya, yang mau diadopsi ya, yang mana yang mau adaptasi gitu ya, nggak cuma adopsi tapi juga perlu adaptasi, barangkali ya disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat. Luar biasa sekali Bu Dia, semoga pengetahuan, pengalaman yang dibagikan oleh Bu Dr. Diah Andikasari pada hari ini. Bunda terima kasih sekali, semoga bisa menjadi pembuka pintu bagi teman-teman untuk bisa nanti menggali lebih jauh, lebih dalam, dan membekali teman-teman untuk nanti mengerjakan proyek akhir mata kuliah, yaitu membuat kurikulum operasional. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri, mumpung masih ada Bu Dia di sini. Silahkan, Mbak Intan, Mbak Ermi. Ternyata Bu Prima, ya, untuk kurikulum internasional itu kita bilangnya kurikulum gitu ya. Tapi ternyata dengan satu pertemuan, satu negara, itu pun kita tidak sampai masuk ke sistem kurikulumnya banget gitu ya ternyata. Jadi paling hanya konsepnya yang kita bisa dapatkan di sana. Jadi secara garis besarnya saja ya, Bu Dia. Iya, betul. Secara garis besar seperti apa mereka, strategi barangkali yang digunakan seperti apa. Seperti kalau di Finland tadi ya, tidak ada PR. Kalau di preschool itu ya benar-benar bermain ya, full bermain gitu ya. Nggak ada paperwork, nggak ada sama sekali. Ya kalau misalnya di tempat kita masih ya, LKA itu masih ada ya untuk meminimalisasi perlu effort yang luar biasa. Oke, silakan. Ada yang bertanya, ini ada Mbak Nila, Mbak Intan. Siapa dulu? Mbak Nila dulu, baru Mbak Intan ya. Silakan Mbak Nila. Boleh. Sebelumnya izin bertanya Ibu mengenai kurikulum dunia, kan salah satunya tadi yang di Finland ya, yang sistemnya itu menerapkan tidak ada PR. Nah, kalau misalnya itu direncanakan di Indonesia, apakah kira-kira kondusif atau tidak, Ibu? Nah, kemudian kelebihan dari kurikulum itu apabila diselenggarakan di Indonesia bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Saya langsung jawab aja ya, Bu Prima ya, biar nggak lupa ya. Oh iya, maaf tadi. Baik, terima kasih Bu Nila pertanyaannya. Tadi kan ditanya, kira-kira kalau misalnya diterapkan di Indonesia tanpa PR gimana gitu ya. Kalau di Indonesia kita lebih ke lingkungan ya. Lingkungan kita sudah siap atau belum untuk turut membantu di dalam pendidikan anak usia dini. Karena kalau misalnya lingkungan siap, insya Allah siap. Jadi dulu waktu saya kecil, saya itu tinggalnya di kampung gitu ya. Di Dumai, satu kota kecil di Sumatera, dan kita tinggalnya di perumahan Pertamina. Nah di sana, kenapa saya bicara contohnya di sana? Karena di sana lingkungannya siap. Artinya kalau misalnya saya pulang telat, tetangga bisa protes gitu.
kamu belum pulang kemana gitu ya. Jadi memang lingkungan siap untuk ikut serta di dalam pendidikan anak usia dini sampai usia remaja bahkan gitu ya. Tapi kalau di lingkungan yang lebih jamak gitu ya, yang lebih beragam, sepertinya untuk di Indonesia akan sulit itu dilakukan karena setiap lingkungan punya bermacam-macam latar belakang yang berbeda ya, pendidikannya berbeda, ekonominya berbeda gitu. Sehingga kalau nggak ada PR sulit juga. Kalau dulu saya memang tidak mengenal PR di lingkungan saya dan lebih banyak bermain gitu. Tapi pas saya pindah ke kota gitu, ke Bandung, ke kota yang lain, oh ternyata lingkungan itu sangat majemuk gitu, sehingga akan sulit peran dari lingkungan itu diterapkan kepada anak-anak usia dini. Cuman perlu menjadi catatan bahwa harusnya PR itu tetap tidak banyak. Saya ingat banget tuh anak saya waktu itu sekolah di satu sekolah swasta yang konon bagus, tapi luar biasa sekali memberikan PR-nya yang banyak banget sampai akhirnya saya bilang ke anak saya, nggak usah diselesaikan. Karena menurut saya itu nggak realistis nih. Waktu itu dia kebetulan SMA, PR-nya ada matematika, ada fisika, ada biologi gitu ya. 3, terus satu PR itu bisa 50 soal. Jadi walaupun ABC kan tetap aja menyita waktu. Sementara sekolahnya pulang tuh jam 4 sore. Sehingga akhirnya anak saya tuh harus mengerjakan PR sampai tengah malam. Dan karena rumah kita jauh, dia harus berangkat tuh habis subuh gitu. Akhirnya nggak happy life. Setiap manusia harus mendapatkan dunia sesuai dengan masanya. Artinya gini, kalau dia anak usia dini, dia harus menikmati masa-masa dunia anaknya gitu. Tapi waktu dia masa perkembangan remaja, dia juga harus mendapatkan masa yang sesuai dengan masa perkembangannya. Sehingga akhirnya setiap orang itu mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan perkembangan seharusnya. Itu kalau untuk PR ya menurut saya. Terus pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Apa ya Mbak Nila pertanyaan kedua? Tadi kan kekurangan dan kelebihan Ibu apabila diterapkan di Indonesia. Oh, kelebihan di Finland ya? Iya Ibu. Kelebihan di Finland adalah mereka tuh sangat percaya banget dengan gurunya, percaya banget dengan sekolah. Terus bermain adalah dunia anak, itu sangat diterapkan di sana. Tapi hal itu mungkin sulit kalau dilakukan di Indonesia. Kenapa? Kita tuh sangat berbeda dengan Finland. Artinya gini, Finland itu negara kaya. Penduduknya dikit banget. Ya Allah, saya tuh sampai waktu nyampe di bandara, kan kalau di Indonesia kita di bandara tuh rame kayak cendol ya. Kalau di Finland, begitu pesawat kita datang, kita keluar, itu petugas sudah nggak ada. Hilang semuanya. Sepi banget. Apalagi stasiun bus. Sampai kita tuh takut sendiri, ini benar nggak sih stasiun bus? Kok nggak ada orang gitu ya. Jadi sangat disiplin, sehingga kalau misalnya busnya berangkat jam 3.30, orang itu akan datang jam 3.25. Jadi waktu kita datang jam 3.15, nggak ada orang sama sekali. Sehingga pas 3.25 busnya datang, semua orang naik, 3.30 tank busnya berangkat. Nah, banyak hal yang baik, tapi cukup sulit untuk dilakukan di Indonesia. Yang tadi adalah karena penduduk di sana sangat sedikit, sehingga pastinya pemerintah sangat mudah untuk mengontrol warganya. Terus yang kedua, buat mereka, karena mereka negara kaya, menjadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat prestisius. Makanya kalau yang mau jadi guru adalah orang-orang yang itu tadi, SMA ranking 10 besar. Nanti dites lagi, selain itu ada interview lagi untuk memastikan bahwa memang benar-benar mau jadi guru. Nah, karena gurunya adalah orang-orang yang sangat sulit untuk masuk ke sana, otomatis menjadi guru, trust itu tadi memang benar-benar bisa berjalan ya. Jadi orang tua ya percaya dong sama gurunya gitu. Coba kalau kita bandingkan dengan kita, kalau kita kan banyak juga yang mau jadi guru itu adalah pilihan terakhir. Masuk PAUD kenapa?
habis nggak keterima di mana-mana, ya udah deh PAUD aja. Benar kan? Terus atau misalnya, kenapa masuk PAUD? Saya sering iseng nanyain mahasiswa saya soalnya. Kok masuk PAUD kenapa? Soalnya aku nggak mau ketemu pelajaran matematika, aku nggak mau ketemu pelajaran bahasa Inggris. Kan di PAUD cuma nyanyi-nyanyi. Hello, gitu. Saya suka, ya udah rasakan. Ya pasti ada lah matematika, paling nggak statistik, itu kan pasti ada gitu untuk penelitian. Jadi cukup sulit kalau misalnya kita harus membandingkan apa yang ada di Finland dengan apa yang ada di Indonesia. Karena ya itu tadi, kita harus membandingkan apple to apple. Jadi kita bandingin apel ini enak loh, apel yang ini manis. Kalau apel yang ini agak-agak asam sedikit gitu. Nah, kita dengan Finland nggak bisa membandingkan apel dengan apel tadi. Dia apel, kita jeruk gitu misalnya. Sehingga kita nggak bisa bilang yang mana yang lebih bagus. Karena yang satu apel, yang satu jeruk gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Nila. Tapi kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang sudah dilakukan oleh Finland. Dan tetap harus ada adaptasi dengan nilai budaya di Indonesia, itu sudah pasti. Kalau misalnya kayak tadi bermain gitu ya, di Finland semua bermain. Nah, yakinkah kalau kita membiarkan anak-anak kita semua hanya bermain, terus nggak ada paperwork untuk guru, yakinkah kita? Itu aja sih. Oke, terima kasih Bunda Dia. Ini menarik ya. Gimana Mbak Nila? Oke ya. Terima kasih. Memang ya. Betul ya tadi ya, memang apa yang mau kita terapkan di kurikulum itu kita tidak bisa sendirian, semuanya juga tidak terlepas dari kebijakan yang ada di pemerintah ya secara nasional. Mbak Intan, tadi ya, karena waktu kita juga terbatas, sudah pukul 3 lebih. Mbak Intan, barangkali silakan. Sebelum kemudian saya bacakan pertanyaan dari Mbak Mita. Silakan Mbak Intan. Saya izin bertanya Ibu, kalau misalnya terkait kurikulum internasional, itu tuh ada unsur lokalnya, misalnya negara tersebut gitu, apa misalnya mengenai identitas dari diri sendiri, apa dari negara gitu loh Bu, kayak misalnya apakah di internasional kurikulumnya itu ada penerapan bahasa yang tersebar di negara tersebut yang menerapkan kurikulum internasional tersebut, atau misal kurikulum internasional itu memang sudah dunia gitu Bu, jadi ranahnya enggak cuman dari negara tersebut tapi dari berbagai negara gitu Ibu. Oke, mungkin saya bisa menangkap maksudnya Mbak Intan, Bunda. Jadi sama-sama. Jadi mungkin pertanyaan Mbak Intan adalah apakah yang dimaksud dengan kurikulum internasional itu sebenarnya kurikulum yang itu bermuatan untuk di berbagai negara gitu, ataukah maksudnya kurikulum yang ada di luar negeri tapi berbagai negara yang masing-masing mereka punya social studies sesuai dengan negara masing-masing gitu. Iya, makasih ya Mbak Intan. Ya, kurikulum internasional yang kita bahas di sini adalah kurikulum yang ada di masing-masing negara. Dan masing-masing negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Itu yang kita pelajari, sehingga akhirnya kita bisa melihat apa sih kelebihannya, kekurangannya, gitu. Terus apa yang bisa kita ambil dari kurikulum negara itu. Yang pasti kalau kita bandingkan dengan Indonesia, banyak negara lain itu yang kalau negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kurikulum negara kita itu kan ada kurikulum yang Pancasila gitu ya. Sekarang kan. Nah, kalau di negara lain bahasanya itu nyaris satu. Kayak misalnya bahasa Finland itu mereka Finnish gitu ya. Dan tidak banyak budaya lokal yang ada di negara lain. Makanya kalau misalnya saya ngobrol dengan orang-orang pendidikan di negara lain, banyak yang bilang ke saya, kamu beruntung banget ya, negaranya kaya sekali budayanya gitu ya, kaya dengan budaya misalnya tari, musik, bahasa yang banyak sekali gitu. Sementara kayak saya misalnya kemarin ke Finland, mereka nggak punya misalnya tarian tradisional gitu, sehingga saya kan memang sengaja kalau saya pergi keluar, saya selalu membawa nari gitu ya, nari tradisional gitu. Dan mereka tuh sampai, kok kita nggak punya ya gitu.
Nah, jadi kelebihan Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya adalah negara kita ini sangat kaya dengan budaya lokal yang seringkali kita abaikan sekarang karena kita seringkali menganggap budaya internasional itu lebih keren. Padahal ternyata orang luar justru menganggap kita itu keren karena kita punya banyak kekayaan budaya lokal gitu. Nah, sebenarnya saya sih fokus banget di kekayaan budaya lokal yang harusnya kita perkenalkan kepada anak dari dini. Sehingga akhirnya itulah menjadi ciri khas negara kita. Kekayaan kita itu nggak akan, yang lain nggak ada yang punya. Itu Mbak Intan. Oke, terima kasih Bunda Dia. Jawab ya. Menarik sekali ya. Jadi gitu ya Mbak Intan ya, bahwa sebetulnya kita itu ngelihat di tempat lain, di negara lain tuh memang wow gitu ya. Ya selalu ada yang menakjubkan gitu ya. Namun sebetulnya kita juga punya sesuatu yang bisa kita tonjolkan yang banyak negara itu kepingin gitu dengan apa yang kita Iya. miliki. Kita kaya. Seringkali rumput tetangga lebih baik ya, Bu Prima ya. Iya, kita punya keragaman budaya yang luar biasa ya, Bu Dia ya, gitu. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh mereka, maka yang unik-unik seperti itu yang perlu kita angkat gitu ya. Nah, kemarin pekan yang lalu proyeknya teman-teman adalah studi lapangan berkaitan dengan muatan lokal, Bu Dia. Tapi karena teman-teman ini kalau waktunya seminggu merasa kurang, Bu. Oke, saya geser waktunya jadi oke, saya kasih waktu 2 minggu kita belajar tentang kurikulum internasional dulu gitu, membuka wawasan terkait dengan kurikulum yang ada di negara yang lainnya gitu. Oke, terakhir mungkin pertanyaan dari Mbak Mita ya, ini berkaitan dengan kurikulum Reggio Emilia dan kurikulum Montessori. Pertanyaannya tentang keunggulan. Ya masing-masing pasti punya ini ya Bunda ya, punya kekhasan ya, baik Reggio Emilia atau Montessori. Nah, kalau dari menurut Bunda Dia barangkali mungkin bisa disampaikan Reggio Emilia itu apa yang unggul ya, yang khas, yang unik gitu, dan Montessori seperti apa? Azan ya, di sana azan ya. Oh iya. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Reggio Emilia dan Montessori, kalau Reggio Emilia saya lihat itu lebih ke arah sosial ya, di mana dan ini banyak memanfaatkan lingkungan sebagai tempat belajar. Jadi kalau misalnya di Reggio Emilia, lingkungannya itu ada satu gudang yang isinya memang barang-barang bekas dari lingkungan itu. Sehingga anak-anak belajar tinggal ngambil ke gudang yang memang sediakan di kota itu untuk pembelajaran. Jadi mereka menggunakan barang-barang bekas gitu. Sementara kalau di Montessori, justru Montessori membuat alat ajar sendiri, ya kan? Karena kan kalau Montessori dia dokter, jadi semuanya tuh kayaknya lebih scientific gitu. Kalau si Reggio Emilia lebih ke arah pemanfaatan barang-barang bekas, kayak apa tuh? Loose part. Loose part itu benar-benar dilakukan di sana. Jadi untuk kreativitas itu Reggio Emilia sangat fokus gitu ya. Sehingga kalau misal kita masuk ke training centernya Reggio Emilia, ada satu tempat yang khusus belajar cahaya. Itu buat saya itu menarik banget. Karena apa? Jadi anak tuh bisa masuk ke dalam satu lorong yang cahayanya itu banyak banget. Terus anak-anak bisa melakukan percobaan dengan berbagai macam cahaya yang datang. Sama yang kedua tadi loose part-nya. Loose part-nya benar-benar berasal dari barang-barang bekas yang dikumpulkan di gudang khusus untuk mereka belajar. Nah, kalau Montessori sebaliknya. Montessori itu justru membuat alat belajar yang memang sudah distandarkan. Karena Montessori berangkat dari ABK kan. Jadi dia pengen melakukan stimulasi yang sangat-sangat gimana caranya untuk ABK tadi. Jadi mereka berangkat dari sisi yang berbeda. Kelebihannya kita bisa ambil yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita pastinya. Kalau Montessori kan banyak balok, terus life skill gitu.
Seperti itu Bu Rima, semoga menjawab. Iya, terima kasih Bunda. Iya, gitu ya Mbak Mita ya. Jadi memang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda munculnya gitu, sehingga kalau mau ditanya mana yang unggul dan mana yang sesuai untuk kita terapkan, jangan lupa ya analisis SWOT dulu gitu ya, analisis SWOT mana yang dari tempat kita masing-masing gitu, sehingga nanti apa yang dibutuhkan, mana yang mau diadopsi itu disesuaikan dengan hasil analisis SWOT masing-masing lokal gitu ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan gitu. Baik, terima kasih banyak Bunda Diah atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Sebetulnya pengen sekali lebih banyak lagi ngobrol ya teman-teman. Namun karena waktu memang sudah sore ya. Udah waktunya sudah Asar ya. Iya, sudah 3:30 gitu, hampir 3:30. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita dapat berkolaborasi lagi gitu pada topik-topik yang berbeda barangkali